sebenarnya. Apa judulnya Bapak Ibu? Memuhasabahkan diri atau jiwa. Muhasabah. Ada ungkapan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau bahasa awakna, coba tanya-tanya diri awak dulu sebelum diri awak ditanya oleh orang lain. Apa yang ditanya? Saberapa lama awak mulai dia tanggung jawab. Artinya sejak mulai awak balik berakal, lah diuntukkan tanggung jawab ke awak. Kalau berbuatan baik awak dapat pahala, apabila buat dapat dosa. Sejak di situ dimulai awak hisab atau awak etong-etong diri awak kuah. Nah, itu judul yang diagi di pengurus. Jadi lah coba-coba olah. Mudah-mudahan ikut sesuai dengan firman Allah surah yang kita bacakan di awal tadi, yaitu surah Al-Hasr ayat ke-8 balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berlindung kita kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipabuainya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Tapi kita cari nanti dalam Al-Quran, surah yang ke-59. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Tentu dalam hal ini, jika kita bicara masalah hisab, ya ujungnya nanti hisab, perhitungan, hitung-hitungan diri kita di hadapan Allah. Yang akan tahu yang kita lakukan sajak kita jago lalu sampai wak lalu beko balik adalah awak surah. Tak mungkin kami ketahui rendah. Bahkan suami ibu-ibu atau kami sebagai bapak, istri dari kami tak ketahui kami dah sedetail mungkin. Dua saja ya. Mungkin perbuatan baik atau perbuatan buruk atau yang berdosa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia mengatakan bahwa ketika jiwa yang dipenuhi dengan keinginan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik sedang menguasai hati, berarti hati kita kok dalam keadaan bahaya. Jadi kalau ada sesuatu yang menguasai jiwa awak yang tidak baik, berarti hati awak, jiwa awak dalam keadaan bahaya. Ini yang perlu kita khawatirkan. Maka ketika itu diperlukan upaya awak untuk mengobati jiwa awak tadi. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Oleh sebab itu muhasabah, kalau bahasa orang keren kini adalah introspeksi. Nah, kita introspeksi diri awak bisa dalam waktu mungkin dalam 1 jam, 2 jam, atau selama 24 jam sehari semalam, awak bisa mengintrospeksi diri awak. Saminim-minim 5 kali sehari semalam di saat awak melaksanakan sholat wajib. Sudah sembahyang subuh awak, zikir awak, tahlil, kemudian bulean pangan awak ingat Allah, jangan ingat yang lain dulu. Kalau perlu dalam keadaan sujud,
Ditampe awak sujud. Ingat perbuatan awak yang awak lakukan. Mudah-mudahan dikala itu datang petunjuk ke awak. Diingatkan balik apa perbuatan-perbuatan yang lah tidak baik, yang tidak diridai yang lah kita lakukan tadi. Di waktu subuh. Nanti di waktu zuhur awak lapor balik kepada Allah. Dengan hal yang seperti itu juga. Lanjut nanti di waktu asar. Kemudian waktu maghrib, isya. Apalagi di bulan Ramadan, tambah dengan tarawih. Nah, beko kesempatan awak untuk merenung, memperbanyak mengingat Allah, maka tanpa terasa nanti Bapak Ibu, air mata awak menetes. Betapa kecilnya awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa lancangnya awak salamuku kepada Allah. Nggak ada nen awak punya kini ku nen punya awak. Dengan air mata yang jatuh ke lantai, bateba kasih itu, hendaknya supaya itu pula lah dosa awak diakui di Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang berbahagia, kan itu yang dilaksanakan ketika barangkali anak-anak kita akan melaksanakan ujian. Sebelum Covid dilaksanakan itu. Kan menghadapi ujian nasional dulu, disuruh dulu di kumpulan. Kalau perlu di waktu malam, diajaknya dulu sholat berjamaah, sholat sunat. Kalau lampu dikurangnya seketik cahayanya, bukan kalam pinano aja. Dirason kayaknya, dia pemahaman. Sehingga semua anak-anak kita itu merasakan betapa banyaknya dosa lah diperbuat ketika selama sekolah di siko. Itu pernah kita rasakan kepada siswa kita. Selama 3 tahunnya dibina, dididik. Sebanyak inyo, sebanyak itu lo perangai anak-anak awak. Kayak nak bapak ibu, awak aja berdua bertiga anak nolak sakit kepala anak. Apalagi anak-anak sekolah. Ini ada sekitar 80-an atau 120-an. Ini pernah kita alami waktu di MTSN 5 Pak. Kita suruhnya mengingat, mengana-ngana apa perbuatan yang lah membuat orang tuanya tersakiti. Hati yang pernah dilukai. Belanja yang diagian laiko digunakan untuk yang bermanfaat. Nah, laki-laki lenak dia belanja rokok. Ini pernah kita pesankan kepada anak kita. Itu pun dalam rangka untuk memuhasabahkan diri atau jiwa. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu kami mengajak Bapak dan Ibu, bagaimana awak disiko bisa pula memuhasabahkan diri awak. Seperti yang bos sampein sabantako, ndak ada yang punya awak ci ala aja doh. Kok kaki, tangan, mato bisa mencaliak, talingo bisa mendanga, mulut bisa mengecek, lidah ndak betulang kok. Pun Allah yang menciptakan seluruh panca indera awak, jasad awak seluruhnya Allah yang menciptakan. Kenapa selama ini seolah-olah awak tidak merasakan bahwa itu ada dan punya? Sehingga ibu bapak yang berbahagia, saat-saat tertentu yang leo punya tadi kalau ambil sebuah-sebuah. Coba tanya di ibu bapak. Kaki nen tagok selama ko lai tagok je lai. Ketika badan wak tagok bukit tinggi bisa awak daki, lawi dalam bisa direnangi, luar dan dalam bisa awak turuni. Tabuju lalu tabalintang patah ketika awak muda. Nah, tapi kini Allah lah mulai mengambil sebuah-sebuah. Mulai dari nen wak sayangi terlebih dahulu. Kemudian kok salamoko mato masih bisa kita pagunon, kini lah mulai sabak-sabak awak mencaliak. Gigi pun betul lah mulai tangga sabuah-sabuah. Kok abuak lah putih, kok kulit lah bakari pui. Nah, ini juga dalam rangka memuhasabahkan diri kita. Bertanya-tanya. Berarti ini sudah menandakan awak ladake ke pintu kematian. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana nanti di saat kita baru lahir tidak memiliki apa-apa, nah di saat awak tua nanti kok sampai umur awak panjang,
Itu pula keadaan awak balik besok. Awak tak memiliki apa-apa lah. Bahkan ada yang mengecen, kau gaya kalau balik ketek balik mah. Kok pipis nak tantu batai paino lain. Buang aja gadang pun betu. Kok makan lama milih nak mengecek awak seketik lo lapan jingguang. Sensitif banau bahasa awak ini. Nah, berarti tanya diri awak, di posisi mana kita kini? Nah, jangan belagak awak umur lah 71, belagak umur 7 balik lepet jang. Kadang kan ada gaya agogo. Padahal awak lah gaya. Nah, begitulah. Jangan jauh-jauh memperhitungkan persoalan masalah muhasabah. Lihat saja kepada diri kita. Dari sekian banyak yang Allah berikan ke awak, lah berapa yang lah awak syukuri. Lain tak banyak mencaliat dan tak diridai atau maksiat bodeh mata dari Allah. Talingo lain tak banyak mendengar kata-kata bohong. Mulut lain tak banyak mengucapkan mengadu domba. Tapi awak adanya kata-kata yang keluar dari mulut awak hikmah seluruhnya ndak. Kalau ndak bermanfaatnya, maka najminu billahi fal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, kalau ndak bermanfaat ucapan itu lebih baik diam. Aku ndak kadang camel orang mencari awak di suatu sidang majelis musyawarah, kok akan mengecek si anu tak kok kacau. Kok dapat jangan dibawa musyawarah lah. Aduh yang muda itu awak, di sekolah tak ada dapat jang. Udah ndak ada muda itu sekolah. Kok dapat ndak no ibu papa awak menjadi uang kok ndak satu mengecek ndak selesai urusan tu doa itu. Habis itu ndaknya pindah lo pentang dia awak anda. Kok hilang awak masuk kehilangan uang. Sehingga pai bana wa dati dunia ku ayo tagaso uang no. Pai ibarat kata pepatah, pulau pandan jauh di tengah di balik pulau anso dua. Ancu bana badan di kandung tanah, namun budi awak bayi awak di kana jiwa. Supaya itu adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jemaah tarawih rahimakumullah. Nah, jadi oleh karena itu tentu ujung daripada muhasabah yang kita lakukan kok adalah bagaimana nanti di akhir hayat awak kembali awak bersih, putih sesuai dengan makna Idul Fitri. Itu yang awak harapkan. Lewat lakukan rangkaian Ramadan dari awal sampai akhir. Sesuai dengan hadis Rasulullah itu, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan rasa keimanan dan penuh perhitungan kepada Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa awak. Dosa kini, dosa yang berlalu, dan dosa yang akan datang. Dasar kita berpuasa surah Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan ibu bapak aku ndak ada ndak dapat lirah. Karena itu dasar awak. Kenapa berpuasa? Itu dalilnya. Surah Al-Baqarah 183.